Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosesor Intel Xeon. Sebelumnya, perkenankan untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amrullah Rahman Farisi, NIM 200512140043, Prodi Sistem Informasi, kelas 2020A, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu prosesor Intel Xeon. Prosesor Intel Xeon adalah salah satu produk CPU atau Central Processing Unit Intel yang canggih. Dalam banyak hal, Xeon punya karakter yang mirip dengan prosesor Intel Core. Tapi dalam beberapa hal lain, Xeon setingkat bahkan 2 tingkat lebih maju. Komponen kunci atau komponen utama dari setiap prosesor adalah core-nya atau intinya. Core membaca instruksi yang dikirim dari komponen komputer lain dan juga menulis instruksi untuk komponen tersebut. Semakin banyak core yang dimiliki prosesor, semakin banyak instruksi yang dapat dibaca dan ditulisnya, serta semakin cepat prosesor dapat menjalankan program. Kemudian segmentasi pasar pada prosesor Intel Xeon. Intel Xeon adalah prosesor buatan Intel yang ditujukan untuk pasar workstation dan server kelas menengah ke atas yang merupakan kebutuhan penting bagi pekerja profesional dengan akses data yang cukup besar. Prosesor Intel Xeon masuk dalam salah satu prosesor Intel yang powerful. Selain punya jumlah core yang besar, Xeon juga memiliki fitur khusus yang membuatnya hebat untuk menjalankan program intensif dan tugas-tugas penting. Dan yang paling penting dari deretan fitur ini adalah dukungan dari memori ECC atau Error Correction Code, yang merupakan fitur yang membantu mencegah soft error yang terjadi saat prosesor membaca dan menulis informasi. Fitur dan kelebihan prosesor Intel Xeon. Yang pertama yaitu tahan lebih lama. Karena didesain untuk server, kualitas ketahanan prosesor Intel Xeon umumnya jauh lebih tahan banting. Xeon dirancang untuk menangani pekerjaan berat terus-menerus dalam waktu yang lama. Kemudian quad channel. Pada Intel Xeon, RAM bisa bekerja jauh lebih cepat lagi karena sudah memakai konfigurasi quad channel semuanya. Kemudian mendukung ECC RAM. ECC sendiri merupakan singkatan dari Error Correcting Code Memory, yang artinya RAM dipakai pada Intel Xeon memiliki kemampuan untuk mengoreksi data rusak yang umum. ECC akan mendeteksi dan memperbaiki data corruption yang sering terjadi bahkan sebelum terjadi. Sehingga dengan kemampuan ini Xeon bisa menghilangkan banyak sekali kemungkinan terjadinya crash dan membuat sistem berjalan lebih stabil tanpa mengorbankan kinerjanya. Kemudian core lebih banyak. Setiap prosesor Intel Xeon umumnya memiliki jumlah core jauh lebih banyak. Bahkan ada yang hingga memiliki 14 core. Kelebihan yang selanjutnya yaitu L3 cache besar. Satu keunggulan Intel Xeon yang paling terlihat jelas yaitu perbedaan pada L3 cache, di mana L3 cache ini adalah memori antara prosesor dan RAM. Sifatnya sama seperti RAM, hanya saja L3 cache memiliki kecepatan jauh lebih tinggi. Hal ini membuat prosesor dapat merespon perintah rutin jauh lebih cepat. Kemudian fitur dan kelebihan prosesor Intel Xeon yang terakhir, yakni adanya fitur hyperthreading. Hadirnya fitur hyperthreading ini tentunya dapat meningkatkan processing power. Dengan hyperthreading,
CPU bisa mengeksekusi dua stream data bersamaan yang sangat berguna saat mengeksekusi intensif program. Dengan beberapa fitur dan kelebihan dari prosesor Intel Xeon juga memiliki kekurangan, diantaranya yang pertama yaitu Xeon tidak dirancang untuk melakukan overclock. Kemudian harga Xeon cenderung lebih mahal. Yang terakhir, Intel Xeon tidak ada satupun prosesornya yang memiliki iGPU. Sehingga apabila memakai Intel Xeon, maka wajib memakai GPU tambahan. Jenis prosesor Intel Xeon. Prosesor Intel Xeon dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni Intel Xeon DP atau dual prosesor, kemudian Intel Xeon MP atau multiprosesor. Intel Xeon DP adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus 2 prosesor atau maksimum 2 prosesor. Sedangkan Intel Xeon MP adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus banyak prosesor dengan 4 prosesor atau lebih. Prosesor Intel Xeon dual prosesor atau DP. Yang pertama, single core, salah satunya Intel Xeon bernama Sandy Foster. Prosesor Xeon bernama Sandy Foster adalah prosesor 32 bit single core yang diproduksi dengan teknik fabrikasi 180 nm. Prosesor ini menggunakan dudukan prosesor tipe soket OLGA 603 atau Organic Land Grid Array 603. Memiliki core voltage 1,75 volt, FSB 400 MHz, L2 Catch 256 KB, kemudian frekuensi atau clock speed prosesor 1400 MHz hingga 2000 MHz. Diperlengkapi dengan dukungan teknologi MMX, SSE, dan SSE2. Pertama kali diluncurkan ke pasaran pada tanggal 21 Mei 2001. Prosesor Xeon dengan nama Sandy Foster ini adalah prosesor berbasis mikroarsitektur netburst pertama yang diproduksi oleh Intel. Intel menyebut prosesor Xeon Foster dengan nama Intel Xeon DP karena hanya dapat digunakan dalam 2 prosesor saja. Kemudian prosesor Intel Xeon DP dual core, salah satunya Intel Xeon bernama Sandy Paxville DP. Prosesor Xeon bernama Sandy Paxville DP adalah prosesor 64 bit dual core yang diproduksi dengan teknik fabrikasi 90 nm. Prosesor ini menggunakan dudukan prosesor tipe soket 604. Memiliki core voltage 1,287 atau 1,412 volt dengan TDP 135 watt, FSB 800 MHz atau 200 MHz quad pump. Frekuensi atau clock speed prosesor 2800 MHz. Diperlengkapi dengan dukungan teknologi MMX, SSE, SSE2, SSE3, hyperthreading, Intel 64 atau implementasi Intel X8664, dan XD-bit atau implementasi NX-bit. Prosesor Xeon bernama Sandy Paxville DP merupakan prosesor yang hanya dapat beroperasi dalam konfigurasi maksimum 2 prosesor. Selanjutnya, prosesor Intel Xeon multiprosesor. Yang pertama yaitu single core, salah satunya Intel Xeon bernama Sandy Foster MP. Prosesor Xeon bernama Sandy Foster MP diproduksi dengan teknik fabrikasi 180 nm, tergolong prosesor single core 32 bit, menggunakan dudukan prosesor tipe soket 603, memiliki core voltage 1,75 volt dengan TDP 48 watt,
hingga 72 watt. FSB 400 MHz, frekuensi atau clock speed prosesor 1400 MHz hingga 1600 MHz. Diperlengkapi dengan dukungan teknologi MMX, SSE, SSE2 dan hyperthreading. Prosesor ini dikonfigurasikan agar dapat beroperasi pada modus lebih dari 2 prosesor. Idealnya dipasangkan dengan memori RAM bus RDRAM, sama seperti prosesor Intel Xeon DP Foster pendahulunya. Kemudian dual core, salah satunya Intel Xeon bernama Sandy Paxville MP. Prosesor Xeon Paxville MP diproduksi dengan teknik fabrikasi 90 nm, merupakan prosesor 64 bit dual core yang menggunakan dudukan prosesor tipe soket 604, memiliki core voltage 1,262 atau 1,412 volt dengan TDP 165 watt, FSB 667 MHz atau 133 MHz quad pump hingga 800 MHz atau 200 MHz quad pump. Frekuensi atau clock speed prosesor 2667 MHz hingga 3000 MHz. Diperlengkapi dengan dukungan teknologi MMX, SSE, SSE2, SSE3, hyperthreading, Intel 64 atau implementasi Intel x8664, virtualization teknologi, dan XD-bit atau implementasi NX-bit. Prosesor Xeon Paxville MP adalah versi multiprosesor dari Paxville DP. Intel sering menyebut prosesor Xeon Paxville MP ini dengan sebutan Xeon seri 7000. Prosesor Xeon Paxville MP ini pertama kali dirilis pada bulan Desember 2005. Harga prosesor Intel Xeon. Dengan segala fitur dan kelebihan yang dimiliki Intel Xeon, membuatnya menjadi prosesor yang dibanderol dengan harga yang relatif tinggi atau mahal. Harga prosesor server Intel Xeon termurah dibanderol dengan harga sekitar 6 juta rupiah untuk seri Intel Xeon E5 2620V4. Sedangkan untuk harga termahal, pada prosesor Intel Xeon ini mampu memecahkan rekor menjadi yang termahal. Hanya untuk membeli chipsetnya saja, Intel Xeon E7 8894V4 dibanderol dengan harga sekitar 110 juta rupiah. Jika membeli paket lengkap dengan 8 soket node dengan masing-masing node berkapasitas 24 TB, maka harganya sekitar 940 juta rupiah. Dari keseluruhan materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah core yang besar dan fungsi RAM yang canggih membuat Intel Xeon punya daya dan kecepatan pemrosesan yang cocok untuk menangani aplikasi kreatif yang paling intensif sekalipun. Intinya, prosesor Intel Xeon punya kemampuan yang sangat baik, kemudian dibekali berbagai fitur yang hebat untuk menjalankan program intensif dan tugas-tugas penting, serta peningkatan processing power yang sangat dibutuhkan komputer jenis workstation atau server. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.